Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk teman-teman tetap semangat dan tak kenal lelah. Bagi teman-teman yang ingin modul silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Baik teman-teman, di layar sudah tercantum 26 materi kisi-kisi. Silakan teman pelajari satu persatu materinya. Baik, kita langsung mulai ke soal nomor 1. Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik, ialah A. Pengadaan langsung, B. Tender cepat, C. Pemasukan penawaran ulang, D. Penunjukan langsung, E. Negosiasi ulang. Jawaban yang tepat adalah D. Penunjukan langsung. Jawaban dari soal nomor 1 ini mempunyai dasar hukum, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 51 ayat 10. Jika tender gagal ulang mengalami kegagalan dan pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda demi kepentingan pelayanan publik, langkah yang dapat diambil adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilakukan untuk menghindari keterlambatan dalam pekerjaan yang mendesak dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak A. Pelaksanaan pekerjaan, B. Penerbitan SPPBJ, C. Penandatanganan adendum kontrak, D. Pengumuman pemenang, E. Persetujuan perubahan anggaran. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani, merupakan salah satu cara perhitungan penyesuaian harga yang dicantumkan di dalam dokumen pemilihan dan garis miring atau perubahan dokumen pemilihan. BPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan untuk kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dan jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultansi. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan adalah metode A. Biaya terendah, B. Pagu anggaran, C. Kualitas, D. Biaya, E. Kualitas dan biaya. Jawaban yang tepat adalah C. Kualitas. Pembahasan. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang garis miring jasa pemerintah dalam pengadaan jasa konsultansi adalah 1. Kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Yang kedua, kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perseorangan. Yang ketiga, pagu anggaran digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Dan yang keempat, biaya terendah digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Dinas PQR melaksanakan swakelola penataran tenaga pendidik. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar sebagai pembicara. Pengguna anggaran kemudian mengisyaratkan agar dalam perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan agar diawasi oleh internal organisasi. Dalam hal ini, Dinas PQR merencanakan swakelola tipe A tipe 5, B tipe 4, C tipe 2, D tipe 3, E tipe 1. Jawaban yang tepat adalah E tipe 1. Pembahasan. Pelaksanaan swakelola tipe 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
A. Pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan pegawai kementerian lembaga perangkat daerah lain dan atau tenaga ahli. B. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. C. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang jasa melalui penyedia dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan presiden. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Dinas Pendidikan Kota B membutuhkan jasa konsultan hukum yang segera dan tidak dapat ditunda untuk mendampingi PPK yang tersangkut kasus hukum dengan nilai kontrak sebesar 300 juta. Apa metode pemilihan dan penyampaian yang paling tepat? A. Seleksi dan 2 file. B. Penunjukan langsung dan 1 file. C. Pengadaan langsung dan 1 file. D. Tender dan 2 file. E. Negosiasi langsung dan 1 file. Jawaban yang tepat adalah B. Penunjukan langsung dan 1 file. Kita bahas satu persatu. Metode penyampaian penawaran pengadaan jasa konsultasi yaitu 1. Satu file digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi yang proses pemilihannya dengan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Yang kedua, 2 file digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi yang proses pemilihannya dengan seleksi. Metode pemilihan pengadaan jasa konsultasi yaitu 1. Pengadaan langsung digunakan untuk nilai pengadaan sampai dengan 100 juta. Yang kedua, penunjukan langsung digunakan untuk pengadaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu, yaitu A. Hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. B. Hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. C. Jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum, advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. D. Permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultasi yang sama. E. Setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan. F. Untuk melanjutkan pekerjaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak. G. Jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Jasa ahli dewan sengketa konstruksi. Dan yang ketiga, seleksi digunakan bila mana nilai pengadaan jasa konsultansi lebih dari 100 juta. Demikianlah pembahasan 5 soal berikut jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat. Salam tak kenal lelah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.